Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Adi dari jurusan Teknologi Pendidikan ingin memaparkan pengertian basis data. Basis data, basis AD atau markas atau ruang, tempat bersarang atau berkumpul. Data, AD atau representasi fakta. Adapun contoh data yaitu objek tersebut direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan simbolnya. Adapun pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa, diolah ataupun dimanipulasi menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi darinya. Adapun konsep basis data. Basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir, dikelola, dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem basis data adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan database management system atau DBMS, dan basis data itu sendiri Connolly dan Beck 2010. Adapun contoh basis data yaitu mencari data buku berdasarkan judul, pengarang, atau kriteria lain yang dapat memudahkan pencarian dengan menggunakan basis data. Pencarian data meminjam yang terlambat, mengembalikan buku, pembuat surat tagihan berdasarkan informasi yang tersedia, mengetahui berapa banyak buku yang sedang dipinjam, dan lain sebagainya. Informasi retail penjualan, mencari jumlah penjual, mengetahui jumlah stok yang tersedia, mengetahui dengan jelas statistik laporan penjualan, mengetahui laba perusahaan, informasi retail perbankan. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan database, kemampuan basis data yang dioptimalkan, misalkan transaksi antara cabang sebuah perbankan secara online, dapat mengetahui dengan jelas jumlah customer dan transaksi yang dilakukannya. Operasi dasar basis data. 1. Membuat basis data atau database. 2. Menghapus basis data atau database. 3. Membuat tabel atau file, menghapus tabel atau file, mengubah tabel atau file, menambah atau mengisi tabel, mengambil atau menampilkan data, menghapus. Adapun komponen basis data yaitu komponen sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem penyusunan berkas data yang saling terpadu, mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. 1. Database atau sistem basis data adalah file-file, kumpulan file-file yang saling berhubungan atau berelasi sehingga membentuk suatu basis data. 2. Software atau perangkat lunak adalah perangkat lunak yang digunakan dalam suatu sistem basis data. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dapat dilakukan pemakai secara langsung, tetap ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang khusus yang disebut DBMS atau Database Management System, yang akan menentukan bagaimana data diorganisasikan, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Perangkat lunak yang termasuk dalam DBMS seperti Database 3 tambah Database 4, Foxbase, Foxpro, SQL,
Rebais, MS, Access, Oracle, dan Informix. 3. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat keras dalam suatu sistem basis data di mana mempunyai komponen-komponen utama berupa satu unit pusat pengelola atau Central Processing Unit atau CPU, 2 unit penyimpan storage unit, 3 keyboard, monitor, printer, dan lain-lain. 4. Brainware atau manusia. Manusia merupakan elemen penting pada sistem basis data. Pemakai ini terbagi atas 4 kategori, yaitu sistem engineer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan secara melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Administrator basis data, yaitu tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengawasi sistem basis data, merencanakan dan mengaturnya. 3. Programmer, yaitu bertugas untuk membuat program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir dengan menggunakan data yang terdapat dalam sistem basis data. 4. Pemakai akhir atau end user, yaitu tenaga ahli yang menggunakan data untuk mengambil suatu keputusan yang diperlukan dalam suatu instansi atau perusahaan. Adapun istilah-istilah dalam sistem database yaitu atribut atau file, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contoh, ITT siswa, file name nama siswa, alamat, dan lain-lain. Entity obat, file nama obat, jenis, bentuk, dan lain-lain. Adapun data value yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh, atribut nama siswa Fadilah, Hafiz, dan lain-lain. Atribut alamat Rapa, Makassar, dan lain-lain. Adapun enterprise yaitu suatu bentuk organisasi, contoh sekolah, rumah sakit. Sekolah database nilai, rumah sakit administrasi pasien. Adapun entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contoh, database nilai entitas mahasiswa mata pelajaran, database administrasi pasien entitas pasien, dokter, obat, dan lain-lain. Adapun record atau tuple yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan mengenai informasi tentang suatu entiti secara lengkap. Adapun file yaitu kumpulan rekor-rekor sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Kunci elemen data yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Adapun jenis-jenis mapping cardinality serta contohnya. 1. On to many atau EM. One to many adalah perbandingan antara entiti pertama dengan entiti kedua. Berbanding banyak. Contoh, ruang menempati pasien. Adapun gambar di atas menggambarkan dua entitas yang dengan satu relasi di mana kita membaca ialah satu ruangan dapat ditempati oleh banyak pasien. 2. One to one. One to one adalah perbandingan antara entiti pertama dengan entiti kedua. Berbanding satu. Contoh, karyawan menempati jabatan. Gambar di atas menggambarkan hubungan dua entitas dengan satu relasi. Secara membacanya adalah satu karyawan menempati satu jabatan, begitu pula sebaliknya satu jabatan diduduki oleh satu karyawan.
3. Money to money adalah perbandingan antara entiti pertama dengan entiti kedua berbanding banyak. Contoh, customer sampai bahan. Pada gambar di atas tersebut, dua entitas dengan satu relasi di mana relasinya atau mappingnya adalah money to money. Cara mencocokkannya adalah sesuai dengan gambar di atas, menggantikan bahwa satu customer dapat memesan banyak barang, lalu kondisinya kita balik. Satu barang dapat dipesan oleh banyak. Adapun definisi R, komponen dan contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari R diagram. Di sini kami menyampaikan contoh dari R diagram sistem perpustakaan. Berikut adalah contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari R diagram. Di sini kami menyiapkan contoh dari R diagram sistem perpustakaan. Berikut adalah contohnya. Nah, kalian dapat melihat beberapa contoh di bawah ini. Ini adalah contoh diagram R. Nah, silahkan kalian amati foto di bawah ini. Diagram di atas menjelaskan terdapat entitas atribut dan proses apa saja yang terjadi pada saat mahasiswa ingin meminjam buku dari perpustakaan. R diagram tersebut dapat dijadikan gambaran untuk membuat sebuah sistem database perpustakaan. Dapat dilihat pada diagram perpustakaan di atas, terdapat 4 entitas di dalamnya. Keempat entitas tersebut adalah mahasiswa, anggota perpustakaan, buku, dan denda. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Berikut adalah atribut dari masing-masing entitas. Entitas atribut: mahasiswa, NIM, nama, jurusan, alamat. Anggota perpustakaan: nomor anggota, nama, jurusan, masa berlaku. Buku: nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, jenis buku. Pada setiap relasi dari ER diagram di atas juga mengandung beberapa atribut yang digunakan dalam. Baik, itulah tadi pemaparan hasil yang saya ketahui. Mungkin itu saja yang saya tahu. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Selamat ketemu di video selanjutnya.